hal, bahwa kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Janganlah ibadah ini hanya sekedar ritual, kebiasaan, ataupun karena memang sudah tiap minggunya begitu. Tetapi kami mempunyai pengalaman untuk bertemu muka dengan Engkau. Itu doa kami, Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang indah. Terima kasih untuk fasilitas yang sangat mumpuni di tempat ini. Terima kasih juga orang-orang yang telah menyediakan, mengatur sound system, kamera, LCD, LED, juga dana yang disediakan di tempat ini. Tapi kami tidak bergantung kepada itu, Tuhan. Kami bergantung kepada Roh-Mu, Tuhan. Karena Roh-Mu itu yang menghidupkan akan kami. Buat tulang-tulang kami yang kering, seperti yang dilihat oleh Yesaya, menjadi berderak-derak hidup, Tuhan. Buat jiwa kami yang haus, buat jiwa kami yang rindu, itu boleh dipuaskan. Buat kedahagaan kami, Tuhan, itu bisa menjadi kami dipenuhi dengan sumber-sumber air kehidupan. Buat tubuh-tubuh kami yang sakit, jiwa kami yang memberontak, yang merontak-rontak, buat hati kami yang hancur, ataupun kami yang sedang dalam pergumulan, diubahkan semuanya itu. Kami berdoa, Tuhan, bukan karena jumlah, tapi biarlah dari jumlah yang sedikit ini Engkau lipat gandakan. Dari jumlah yang sedikit ini tidak ada terlalu sulit untuk Engkau membuat hidup kami berubah dan membawa dampak kepada masyarakat atau orang-orang yang berada di tempat kami. Terima kasih, Bapa. Buat hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kemuliaan-Mu. Biar hanya firman-Mu aja yang keluar. Biar setiap contoh, setiap perenungan itu keluar dengan kuasa dan otoriti yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Saya waktu naik di sini, saya mau pertama-tama mau berterima kasih untuk support dari teman-teman dari Pak Ayub, Pak Tony, yang mau menyupport katanya tim dalam negeri. Kalau saya dengar dari Pak Robert, paling susah itu untuk orang dalam khotbah katanya, ya atau Pak Tejo standarnya terlalu tinggi katanya. Tapi saya ingatkan saudara-saudara sekalian, how beautiful atau tempat ini. Saya rasa di antara rock yang lain, tempat ini saya bisa pakai kayak begini. Ini adanya karena Pak Teja yang sediain, ya kan. Terus kemudian tim praise and worship, ada kepalanya PAW sendiri, ada Pak Tony, LCD-nya, ya kan. Saya tiap kali di seterin, suara saya jadi lebih merdu daripada biasanya, ya toh. Saya berterima kasih buat itu semua. And it's really a privilege untuk bisa berbagi di tempat ini. Tapi doa saya adalah bukan facility-nya, tapi Roh Tuhan yang menghidupkan akan kita semua. Oke? Itu doa saya. We can have so many privileges, tapi yang penting adalah Roh Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba juga akan menggunakan Apple TV. Kalau ini jalan, saya didukung juga. Terima kasih ada teknisi bagian IT daripada saya untuk membantu, sehingga saya nggak perlu pakai ini, Pak. Kemarin udah disiapin. Saya akan coba supaya bisa jalan. Oh bisa kak, lumayan, nggak bisa pakai gini kan. Oke, saudara-saudara sekalian, saya tahu saya sering berdiskusi atau tanya dengan Pak Handi, Pak, jadi judulnya apa sih Pak? Saya bilang gitu. Saya ini ada di Valley of Decision and the Valley of Testing, ya kan. Nah, izinkan saya. Saudara-saudara sekalian, kita mau belajar atau kita mau mengkupas atau kita mau mendesek. Decision atau keputusan yang dibuat oleh Musa yang mengubah kehidupan daripada Musa pribadi, tetapi juga mengubah akan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, Musa itu adalah salah satu tokoh yang terbesar di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu semuanya itu. Dialah yang membawa akan
berapa? Kalau mau dikatakan 2 juta laki-laki, very easy 5 juta orang ditambah istri dan anak-anaknya dan lain sebagainya. 5 juta orang untuk berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun tidak ada, kalau lari tidak ada water station. Kalau mau dikatakan kalau lari itu selalu kita mampir minum water station, tidak ada water station, ya kan? Tidak ada, hanya ada disuplai oleh mana, disuplai oleh burung puyuh. Itu sesuatu yang incredible, sesuatu yang luar biasa kalau kita ngomong kayak gitu. Dan saudara-saudara harus ingat, Musa itu juga yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan percayakan atau Tuhan memberikan handover akan 2 loh batu yang berisi akan 10 perintah Allah. Dan juga selain yang lain juga adalah Musa itu juga yang menulis akan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, the Pentateuch. 5 dasar daripada hukum di Israel itu dibuat atau dituliskan oleh Tuhan melalui akan Musa. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan kepada kita adalah bagaimana Tuhan bisa memakai akan Musa secara luar biasa. Kita pelajari bersama-sama yang kita lihat dari Ibrani pasalnya yang ke-11 mengenai iman. Ibrani pasalnya yang ke-11 mengenai iman. Di situ ada 5 keputusan at least yang dibuat atau yang dicetak atau yang ditulis mengenai Musa. Ibrani pasal 11 mulai dari ayat yang ke-23. Ayat 23 atau 1 dari 5 keputusan itu dibuat oleh mamanya Musa, Yokebed. Ya, Musa masih kecil. Anda tahu semua ceritanya. Musa waktu masih kecil, mamanya memilih untuk menyembunyikan akan bayi Musa itu di rumahnya. Setelah 3 bulan dia memilih untuk menaruh akan Musa di dalam sebuah keranjang dan dihanyutkan di dalam sungai Nil sampai dia bertemu dengan dikatakan putri akan Firaun. Itu putusan daripada Yokebed. Tapi 4 ayat berikutnya itu adalah putusan-putusan, decision yang dibuat oleh Musa dikatakan setelah dia dewasa. Ini ada di ceritanya itu semuanya di sini. Saudara-saudara sekalian, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 24 dikatakan setelah Musa dewasa. Saudara-saudara sekalian, kalau mau dikatakan ini masuk bulan Februari, bulan Januari itu selalu awal tahun kita membuat resolusi, kita make decision. Tadi pagi juga kita buat resolusi untuk nge-gym, ngambil keputusan untuk faith, ngambil keputusan untuk saat teduh, ngambil keputusan untuk apapun juga. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan atau belajar daripada kehidupan daripada Musa. Ada 4 hal yang dibuat oleh Musa yang membawa dampak bukan cuma kehidupan daripada Musa, tetapi kepada bangsa Israel. This is a very strategic, is a very important decision. Oke, itu dilakukan oleh dia dikatakan setelah ia dewasa, after he is mature. Saudara-saudara sekalian, maturity atau kedewasaan bukan tergantung atau ditentukan oleh usia kita di KTP. Maturity atau kedewasaan ditentukan usia maturity kita itu tergantung daripada kedewasaan iman kita. Saudara-saudara sekalian, saya barusan ini tes di Selfit, di Celebrity Fitness, tes mengenai tubuh kita. Lemaknya berapa, apanya berapa, dan kita dimasukkan usia kita dan lain sebagainya. Dia akan datang dan dia akan menunjukkan kamu itu sesuai dengan usia tubuhmu, fitnessmu itu, kamu lebih tua daripada usia tubuhmu atau kamu lebih muda. Kita kalau tubuh, kita mau lebih muda dan kita mau lebih muda daripada usia tubuh kita. Tapi kalau maturity tidak ditentukan oleh itu. Kita ingin wisdom daripada Tuhan sehingga mendukung akan maturity kita. Oke? Saudara-saudara sekalian, kembali lagi ada 4 hal atau yang kita lihat. Ada 4 hal atau kata kerja di dalam Ibrani 11 ayatnya mulai dari ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa karena iman Musa, saya kasih bawaan, menolak untuk disebut sebagai
putri Firaun. Nanti kita teruskan. Karena iman Musa memilih untuk ikut dengan bangsa Israel. Untuk memilih. Ya, karena iman Musa menganggap. Dan yang keempat adalah karena iman Musa bertekun. Saudara-saudara sekalian, ada 4 hal. Dan sekali lagi ini ada di sini. Yang akan keputusan yang membentuk akan kehidupan Musa. Dan essentially membawa dampak kepada kita semua. Yang pertama-tama, karena iman Musa menolak membiarkan dirinya didefinisikan oleh orang lain. Yang kedua, karena iman Musa memilih menderita di dalam jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Karena iman Musa menganggap nilai-nilai Allah atau nilai-nilai surgawi itu lebih tinggi daripada nilai-nilai duniawi. Dan yang keempat, karena iman Musa bertekun untuk hidup oleh iman, bukan karena ketakutan. Oke, kita dissect. Saudara-saudara sekalian, karena iman Musa menolak membiarkan dirinya didefinisikan oleh orang lain. Mari kita lihat bersama-sama Ibrani 11 ayat 24. Karena iman setelah ia dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara-saudara sekalian, coba kita renungkan bersama-sama akan hal ini. Musa dilahirkan as a slave, sebagai seorang budak Ibrani pada saat itu. Seorang budak adalah seorang budak. Hidup di bawah penderitaan, hidup di bawah tekanan, hidup di negara asing, di luar negeri istilahnya itu. Kalau sekarang istilahnya diaspora. Betul kan? Terus kemudian diangkat dan dia dimasukkan ke dalam istana Firaun dan dididik sesuai dengan pendidikan, bahasanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, worshipnya atau penyembahannya kepada dewa matahari, dewa Ra apa dan lain sebagainya berbeda semua. Makanannya juga berbeda, mungkin segala sesuatunya berbeda. Oke, saya renungkan lagi tadi malam sampai tadi pagi pun saya renung. Setelah itu dia kemana? Dia pergi ke Midian, bangsa yang lain lagi. Dia kawin dengan istrinya orang Midian, Sipora itu orang Midian. Jadi dilahirkan sebagai orang Ibrani, dibesarkan di istana Firaun, dan hidup selama 40 tahun dengan orang Midian. Siapakah Musa itu? Anda bingung enggak? Kalau jadi Musa. Saudara-saudara sekalian, ada Pak Riz di sini. Saya salah satunya yang paling senang ketemu dengan Pak Riz atau kumpul kalau kami ada di kota Ambon. Bukan karena apa, tetapi kalau saya ketemu dengan Pak Riz ini karena kami ini sama-sama ngomong Belanda. Saya ini termasuk orang yang kayak Musa, saudara-saudara sekalian. Saya dilahirkan dari suku Tionghoa, tidak punya nama Tionghoa, dididik bahasa Belanda, makanannya setiap hari sukanya tempe tahu dan sambal terasi. Saya belajar pakai sumpit. Waktu itu saya tidak pernah bisa pakai sumpit, saya pergi ke Amerika, saya diajarin oleh teman-teman kuliah saya dari Hong Kong, dari Taiwan, itu caranya pakai sumpit pertama kali. I mess up my identity. Saya nggak tahu identitas saya itu apa. Ngerti ya? Musa pun juga mengalami akan itu. Musa pun juga mengalami akan hal itu. Saudara-saudara sekalian, kelihatannya itu sederhana. Tapi banyak di antara kita semua pada tahun 7 itu semua harus suku Tionghoa harus ganti nama, baru sekarang baru boleh, kemudian setelah Gus Dur baru boleh ada Imlek, baru boleh ada acara. Kita semuanya itu bingung semua. Saudara-saudara sekalian, Musa dapat berpura-pura menjadi cucu Firaun sepanjang hidupnya. Dan Musa direncanakan karena Firaun kalau menurut cerita sejarahnya, dia tidak anak Firaun itu tidak mempunyai anak laki-laki. Sehingga Musa itu dipersiapkan to become the next Firaun.
Dia dipersiapkan untuk menjadi the next Firaun, walaupun dia adalah suku Ibrani. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia menolak akan hal itu, dia berkata tidak kepada dunia dengan segala sesuatunya, dan dia berkata, aku orang Yahudi. Dan karena itu dia diusir, dan dia hidup bersama dengan para budak itu sepanjang hidupnya. Dia dihina, dipermalukan, melalui penderitaan, kesedihan, dan kerja keras sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang kalau kita sadar atau tidak sadar, kita itu nggak tahu atau kita itu tidak aman dengan identitas kita itu. Waktu saya kecil, kakek saya meninggal usia 47 tahun, kalau ibu saya cerita kayak begitu. Waktu saya dilahirkan, saya anak yang pertama, ayah saya dan ibu saya itu memberikan atau menyerahkan saya, bayi saya itu kepada nenek saya, kepada oma saya. Supaya menghibur akan oma saya karena dia baru ditinggal oleh suaminya yang meninggal. Dan saya dipelihara oleh nenek saya. Sama seperti kemarin ceritanya Ruth dan Naomi. Ya kan? Sama seperti ceritanya Ruth dan Naomi. Karena nenek saya itu orangnya yang cukup tipe A, dia sangat berkuasa, dan ibu saya waktu itu baru mendapatkan saya waktu usia 18 tahun. Nenek saya lebih berkuasa daripada saya. Tapi saya confused. Siapa ibu saya? Di satu pihak, ibu saya adalah ibu saya. Tapi di lain pihak saya lihat nenek saya berkali-kali lebih berkuasa daripada ibu saya. Orang Chinese ngomong di kue pangke. Saya confused. Saya bingung. Saya tidak tahu akan identitas saya. Siapa ibuku yang sejati? Saya ini, terus yang lain juga, saya dilahirkan paling hitam di antara 5 bersaudara saya semuanya. Saya waktu SMA saya dipanggil swacing atau Arab. Dan rambut saya curly. Kayak Pak Riz gitu, kayak begitu. Komplit saudara-saudara sekalian. Kita tidak tahu akan identitas kita. Rasa tidak tahu akan identitas kita itu membuat kita rasa tidak aman. Di sini gak cocok, di situ tidak diterima, di sana ditolak. Kita ini rasanya we do not know where do I belong. Ngerti maksudnya ya? Iya toh? Kita dulu sebagai international student di sana ngomong English pela-pelo, ngomong Mandarin gak bisa, ya toh? Segala macam kayak begitu, mau jadi kayak orang Amerika ngomong gak bisa, gak doyan pasta nih, kembali ke sini wis dianggap bule melulu, ya kan? Saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke gereja kami, ke gereja itu saya ketemu dengan pendeta saya, kami dilatih untuk misi dan lain sebagainya. Pendeta saya ngomong, saya bilang, pendeta, saya manggil Domine kan begitu, itu kapan ada misi di gereja? Saya bilang, misi itu artinya mengirim akan missionary untuk pergi kemanapun juga untuk mengabarkan Injil. Dia dengan sederhananya bilang, ide missionary itu kan ide Amerika. Kita orang Indonesia tidak missionary-missionaryan. Kamu terlalu kebule-bulean. Krisis identitas. Padahal ide misi itu bukan bule atau tidak, Amerika atau tidak. Itu is in the Bible. Itu adalah di dalam firman Tuhan. Saya ditolak, saudara-saudara sekalian. Orang yang membaptis saya, orang yang mengkata kesasi saya ditolak karena kebule-bulean. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Anda nyaman atau enggak saat itu? Enggak. Tapi saudara-saudara sekalian, Musa memilih. Dia memilih untuk meninggalkan menolak akan identitasnya sebagai putri Firaun. Saudara-saudara sekalian, Roma 12 berkata, jangan biarkan dunia dan sekeliling kita itu membentuk akan pola berpikir kita, tetapi biarlah Allah memperbaharui, membentuk kembali akan pikiran kita. Nah, 1 Yohanes 17, kita tidak berasal dari dunia itu, sama seperti aku juga tidak berasal daripada dunia ini. Saudara-saudara sekalian,
Saudara-saudara sekalian, saya mau ingetin kita semua, saya mau ingetin kita semuanya ini. Kalau kita dianggap aneh atau berbeda dengan dunia, itu jangan baper. Karena identitas kita itu adalah warga kerajaan sorga. Ini saya mau ingetin kita semuanya di sini. Nanti poinnya kalau 4 ini kalau enggak cukup ya udahlah 2 atau 3 aja ya itu. Ini yang penting kita mau bicarakan di sini. Nah, apa solusinya? Saya mau kita melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria yang waktu itu notabene enggak ada akta pernikahan. Betul enggak? Pasti di dalam sana ngomong bapak isopo gak jelas itu. Ini bahasa Jawa ya kan gitu. Bapak isopo gak jelas itu. Maria belum apa-apa masih di dalam pertunangan bisa hamil dhisik. Iya kan? Benar kan? Tuhan Yesus dilahirkan, mungkin dia dirasani selama 30 tahun itu. Yang lain jelas, anaknya yang lain-lainnya itu jelas anak daripada Yusuf. Yang ini dikandung oleh Roh Kudus. Masa bisa ditulis bapaknya di dalam akte atau sertifikat kelahiran. Bapaknya Roh Kudus, istrinya ibunya Maria. Zaman itu nggak ada. Tapi apa yang dilakukan? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus perlu dibaptis? Jawabannya nggak perlu. Yohanes membaptis waktu itu, masakan aku yang harus membaptis? Lakukanlah itu. Apa yang terjadi? Waktu dibaptis, di heaven atau langit terbuka, turunlah akan Roh Kudus. Apa yang dikatakan? Konfirmasi. Inilah anakku yang kukasihi. Seakan-akan itu adalah tulisan daripada Roh Kudus di dalam akte kelahiran Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, bahasa Indonesianya. Ya, berkenan. Di mana aku mengasihi dia. Orang-orang lupa bawahnya itu. Orang-orang lupa apa yang selanjutnya. Dengarkanlah dia. Listen to him. Listen to Jesus. Artinya apa? Listen to his voice. Apakah itu di dalam verbal ataupun tertulis. Kita hafal toh, tapi kita nggak tahu. Kalau Tuhan Yesus membutuhkan konfirmasi atas identitinya dia sebagai anak Tuhan. Saya mau ingetin semua. Yang tadi mix up kayak saya ini nggak jelas. Jawa, Cina, Londo, Arab kayak begitu. Yang lebih utama itu bukan soal Jawa, Cina, Londo atau apa. Kita itu identitinya adalah inilah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Setelah ayah saya meninggal, ayah saya tidak pernah cerita mengenai hal itu. Dia pernah cerita kepada ibu saya. Oh, Herman itu is a good kid. Dia katakan, tapi dia nggak pernah ngomong kepada saya. Dia cuma ngomong kepada ibu saya. Cukup? Gak cukup. Suatu hari setelah saya selesai, saya menyelesaikan semua utang-utangnya dia dan lain sebagainya. Dia meninggal, saya diwarisi utang. Saudara-saudara sekalian, kami tidak diwarisi rumah, harta, takhta, dan kedudukan semua nggak ada. Kami diwarisi utang, serius, ada ibu saya. 10 tahun mungkin kami berjuang untuk mengalahkan itu, menyelesaikan itu semua. Suatu hari, sore hari saya berkata, Tuhan ini selesai. Sore hari, pada waktu sore-sore itu saya mendengar suara atau saya duduk, lagi hujan kayak gitu, Tuhan. Aku mengasihi Engkau. I'm proud of you. Pertama kali saya menangis dalam itu. Menangis untuk orang laki itu tanda bukanlah sesuatu yang normal. Tapi waktu saya dirasakan itu saya tidak tahan. Karena Tuhan itu mengasihi dan Tuhan itu memberikan konfirmasi. Hari ini pertanyaan saya, are you struggling with your identity? If you are, apapun juga. Aku kurang tinggi, aku kurang besar, aku kurang apa dan lain sebagainya. Saya baru menemukan kalau saya ini barusan sklerosis. Saya barusan menemukan saya ini sklerosis. Tapi saya bilang kepada Tuhan, saya flat foot. Ini ada pelari, coach pelari saya jadi flat foot tambah sklerosis. Larinya gak banter lah. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. I'm secure in you. Engkau tidak pernah salah membuat saya. Engkau menciptakan saya seperti begini. I will do the best for the glory of God.
Oke? Itu poin yang pertama. Terus ya, istri saya ngomong, ini kalau Anda lihat mengenai Brooklyn Beckham, dia akhirnya mengambil putusan untuk tidak bersama-sama, ada di Facebook, dia mengambil putusan untuk keluar daripada The Beckham Group, oleh karena dia merasa dia bukanlah, The Beckham family selalu setiap kali ketemu apa dan lain sebagainya, pokoknya cari akan numbers of followers. Pokoknya sesuai dengan marketingnya. Oke, yang kedua, dia memilih penderitaan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini karena di situ dikatakan, ayatnya. Dia memilih jangka pendek, dia memilih akan apa tadi itu di dalam Ibrani 11 Pak, Ibrani 11 ayat 25. Dari ayatnya itu. Yang bersifat sementara, istilahnya begitu. Dia lebih suka untuk menderita. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan di Mesir. Ya. Saudara-saudara sekalian, no pain, no gain. Kehidupan daripada kita ini decision yang kedua yang kita harus. Tadi keputusan itu mengenai identity kita. Dan identitas kita yang pertama adalah di dalam Kristus. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, manusia atau orang Kristen pun juga tidak luput. Kita ini selalu di dalam budaya instan. Setuju? Kita itu berada selalu di dalam budaya instan. Coba kita lihat. Salah satu yang kita lihat itu kita paling senang adalah ini PPATK. Ini PPATK ini adalah orang yang melihat transaksi. Perjudian judi online di Indonesia itu diikuti oleh 4 juta orang. Dan anak-anak yang di bawah 10 tahun itu ada 80.000 jumlahnya. Banyak sekali. Hari-hari ini kemarin minggu lalu Presiden Prabowo bingung oleh karena IHSG jebol 7%. Karena dianggap banyak yang main, banyak yang spekulan, istilahnya kayak begitu. Sebetulnya spekulan, judi online, terus kemudian apa tadi itu kalau hadiah itu apa? Door prize. Siapa yang senang door prize di sini? Orang Indonesia paling senang door prize. Betul enggak? Itu sebetulnya adalah instant. Itu sebetulnya adalah instant. Hadiah instant. Saya bukan anti door prize. Saya tahu orang-orang senang sekali dengan door prize. Tapi sebetulnya the mentality daripada ini yang kita harus ubahkan di dalam tahun 2026 itu adalah short term pain for long term gain. Itu kita pelajari Alkitabiah dari Musa loh. It's a very important decision yang harus kita buat bersama-sama. Setuju enggak? Saudara-saudara sekalian, saya sempat merasa saya itu diperlakukan tidak adil dengan papa saya. Adik-adik saya dikasihin kapling, dikasih rumah, kayak gitu. Saya dikasih kapling, dikasih harga khusus, tapi disuruh nyicil dewe. Padahal saya yang kerja, saya yang jadi direksinya. Akhirnya saya harus KPR. Saya enggak dapat hadiah berupa, walaupun saya jualannya kapling, saya developer dulu. Tapi saya harus nyicil. Hari ini saya merenungkan, saya bilang Tuhan terima kasih. Nyicil itu waktu saya masih lebih muda, saya harus disiplin. Saya harus menyisihkan sebagian tiap bulan, bukan untuk kesenangan saya, tapi saya harus disiplin di hadapan bank untuk nyicil kan? Saya tidak ngomong semuanya harus nyicil, tapi dalam kasus saya itu, saya harus punya short term pain to get a long term gain. Berapa banyak di antara Anda
Berapa banyak di antara kita mau instant? Kita seringkali ikut event lari sekarang. Lari, coach saya ada di sini. Tapi saudara-saudara sekalian, saya lihat tim lari saya atau teman-teman lari saya, kalau ada event, mereka baru 3 minggu sebelumnya mereka baru latihan. Barusan mereka latihan. Kami tidak. Kami seminggu 3 kali kami latihan. Kami lari tiap 3 kali. Anytime kami ada event, kami nggak perlu akan persiapan lagi. Karena kami sudah sweat, kami sudah berlatih. Saudara-saudara sekalian, Musa mempunyai perspektif yang demikian. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilihat oleh research mengenai orang kalau jadi kaya? Rata-rata orang miliuner, mereka itu bukanlah orang kaya dulunya. Mereka pendapatannya di bawah, kalau di Amerika di bawah 100 ribu US dollar per tahun, itu murah, itu kecil sekali. Mereka rata-rata itu adalah orang-orang yang sederhana, tetapi yang mau nyimpen duit atau yang mereka yang mau menghemat, yang mau menderita atau berkorban short term supaya mereka bisa mengumpulkan panjang. Dan rata-rata mereka membangun akan kekayaannya itu di dalam waktu 20 sampai 30 tahun. Ini ada data yang lain lagi, miliuner saat pensiun. Kalau mereka mulai menabung usia 20-30-an, usia 30 sampai 40 tahunan atau 40 sampai 50 tahunnya. Poinnya apa? Semakin awal mereka mulai menabung, semakin ringan bebannya. Artinya apa? Semakin awal mereka bisa belajar untuk self control, semakin awal mereka akan sukses. Kita hubungkan saudara-saudara sekalian firman Tuhan yang diajarkan oleh Musa di dalam decision itu di dalam kejadian sehari-hari. Ya Pak Tony ya? Setuju loh. Nyicil truk. itu yang kita pelajari. Chow Yun Fat. Saudara-saudara sekalian, ini orang ini umur 74 kalau nggak salah, masih lari 10K. Iya, hartanya berapa puluh juta US dollar. Simple meal, no bodyguard, dan bisa makan di mana-mana. Ini contohnya. Dan saudara-saudara sekalian, ingat, apapun yang Anda kumpulkan sampai hari ini, itu adalah sementara waktu. Karena itu kita belajar. Ya, apalagi kesenangan dosa itu adalah sementara waktu. Dosa itu bohong kalau dosa itu tidak menyenangkan. Kalau dosa itu tidak menyenangkan, tidak ada orang yang mau berdosa. Persoalannya dosa itu it's only for temporary. Seperti sugar coated. Ya kan? Apa itu? Kapsul ya. Kalau kapsul gak enak ya. Sugar coated apa bahasa Indonesianya ya? Dikasih permen ya kan, tapi dalamnya pahit. Itu yang terjadi. Nah, saya mau ingetin, ini this is very good. Kita memang merupakan hasil dari masa lalu kita. Tapi kita tidak harus menjadi tawanan daripada masa lalu kita. Bagus ya? Kita memang hasil daripada masa lalu kita. Tapi keputusan kita hari ini, itu kita tidak perlu ditawan oleh masa lalu kita. Setuju Pak? Rambut kita boleh jadi putih. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau ingetin kita semua. Saya mau pertama ingetin kita ya. Pertama-tama kita perlu menolak untuk membiarkan orang lain melabel kita. Kita bukanlah putri Firaun. Yang kedua, kita harus berhati-hati mengambil keputusan. Jangan kita harus memilih ngempet sekarang, bahasa Jawanya, ngempet sekarang demi keuntungan eternal life. Demi keuntungan jangka panjang yang bersifat surgawi. Oke? Wah, kali 6 menit. Yang ketiga,
Musa menganggap nilai-nilai Allah, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Kata menganggap di sini itu evaluate, mengevaluasi, mempertimbangkan, menimbang di dalam sebuah neraca, timbangan itu loh, dacin itu loh, di dalam neraca itu. Dia sedang membuat menimbang-nimbang. Aku enak dadi apa ya? Wah, ngono. Aku balik kucing jadi orang Ibrani atau aku tetap menikmati akan kemewahan di dalam istana itu. Itu sesuatu yang dipertimbangkan oleh dia. Dan Musa tidak goblok. Mungkin dia udah mendapatkan S1, S2, dan S3 di Mesir. Dia bukanlah orang yang bodoh. Dia bukanlah orang yang culun. Dia bukan orang yang tidak mengerti. Tetapi, saudara-saudara sekalian, artinya apa waktu dia memilih itu? Dia sadar bahwa dia akan diperlakukan sebagai seseorang budak. Tetapi itu adalah sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang lebih besar nilainya. Itu kata yang dipakai memandang akan hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat 24, kalau kita melihat Musa menolak akan dipanggil sebagai anak Firaun. Anak Firaun itu artinya apa sih? Artinya diidentifikasikan dengan popularitas, power, and status. Konon jadi istilah anak Firaun itu. Popularitas, power, status. Ayat 25 melihat bahwa dunia menghargai kenikmatan tapi kenikmatan dosa. Ayat 26 bahwa dunia menghargai harta milik, harta kekayaan Mesir. Harta kekayaan Mesir. Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 20 ayat 21, saya tidak mau di sini, ada ibu daripada Yohanes dan Yakobus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, nanti anakku satu taruh di sebelah kirimu dan satu taruh di sebelah kananmu. Artinya apa itu? Harta, power, dan kekuasaan. Tangan kiri dan tangan kanan. Lalu di dalam ayat yang ke-23 dikatakan ke-10 murid yang lain ngamuk atau iri oleh karena permintaan daripada kedua itu. Arti kedua orang ini. Artinya apa? Yang 10 itu ya kepingin. Artinya ke-12 murid Yesus pun setelah mengikut Yesus, mereka masih mencari akan power, popularity, dan kekuasaan, atau apapun juga, atau status, atau posisi. Kembali lagi saudara-saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Musa. Musa menimbang-nimbang dan menolak akan ini semua. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, kenapa Musa kok bisa menolak? Karena dia mempunyai yang namanya value system. Saya mau tanya kepada Anda semua, what is your value system? What is important in your life? Tahukah Anda? Yang pertama-tama, kalau saya lihat the purpose of God, tujuan daripada Musa, tujuan daripada Tuhan, itu penting. Yang kedua, people, rakyatnya, yang masih menjadi slave atau masih menjadi budak, itu yang penting. Dan mungkin yang kedua adalah damai sejahtera. Musa mempunyai value system. Do you? Ini pertanyaan kita pada siang hari ini. Apakah Anda mempunyai value system sehingga kalau Anda bisa tiap kali keputusan Anda bisa mengevaluasi akan keputusanmu itu berdasarkan value system daripada milik Anda? Saya atau putri saya ngomong, Dad, yang pertama di dalam keluarga kita kan bukan maunya papa kan. Seringkali kan maunya papa kan. Yang penting adalah kehendak Tuhan kan. Itu value system. Ya, the purpose of God itu berarti kehendak Tuhan kan. Iya kan? Yang kedua kami berkata adalah people.
Iya. Yohanes 3 ayat 16, that none should perish, sehingga tidak ada satupun yang binasa. Siapa yang binasa? Jiwa manusia. That none should perish, tidak ada yang binasa. Itu value yang kedua. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ada 3 hal yang bersifat kekal yang merupakan value system daripada keluarga kami. Apa? Melakukan kehendak Tuhan, the purpose of God. Yang kedua adalah people. Yang ketiga adalah the word of God. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan kita punya value system itu tergantung daripada apa yang kita bicarakan tiap hari di meja makan bersama keluarga kita. Nah, kita bicarakan, dan saya bukan salah, kalau kita ngomongkan cuma cuan tok, kita cuma bicarakan mengenai ngerasani orang tok, kita cuma berbicara mengenai hal-hal yang lain-lain lagi dan lain sebagainya, atau kekhawatiran dan lain sebagainya. That become our value system. Betul. Pertanyaan kepada kita perlu duduk sama-sama dan kita berkata, what is our value system? Dari mana Musa mendapatkan akan value systemnya itu? Saya merenungkan ada satu. Musa setelah 3 bulan dia ditaruh, dia istilahnya dihanyutkan itu. Tapi waktu ditemukan oleh putri Firaun, kakak atau Miriam, kakak daripada Musa berkata, ada yang nyusui, siapa? Ibunya sendiri. Dan itu Musa disimpan kembali atau ditaruh kembali di rumahnya selama 3 tahun. Saya percaya Yokebed itu mengajarkan akan dasar-dasar Ibrani, dasar-dasar akan kebenaran firman Tuhan kepada Musa pada waktu the first 3 years of his life. Yang kedua, Musa 40 tahun di desert. Kata desert itu itu istilahnya dahbar. Kata desert aslinya itu dahbar. Artinya apa? God speaks. Tuhan berbicara. Selama 40 tahun itu Tuhan berbicara kepada Musa. Dia membangun akan value system daripada Musa. Oke? Itu yang kedua. Yang decision yang Anda harus buat kalau Anda belum melakukan, build atau decide your value system. Oke? Saya minta waktu 5 menit lagi untuk poin yang keempat ya Pak. Ya, mumpung. Yang keempat, Musa memilih untuk hidup oleh iman. Musa memilih untuk hidup oleh iman, tidak oleh ketakutan. Kalau Anda lihat di dalam ayat 27 dikatakan, karena iman Musa meninggalkan Mesir bersama seluruh bangsa itu tanpa takut akan murka daripada raja. Saudara-saudara sekalian, iman dan ketakutan itu bertolak belakang. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, kita tidak hidup di dalam iman. Dan kalau kita tidak hidup di dalam iman, kita itu berdosa. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, Tuhan juga tahu ada 365 verses atau ayat-ayat berbicara mengenai ketakutan. Tuhan juga tahu bahwa kita itu penuh dengan ketakutan. Berarti kita itu banyak sekali hidup tanpa iman. Dan seringkali keputusan-keputusan kita itu karena sebetulnya ketakutan yang ada di dalam diri kita. Tapi saudara-saudara sekalian, Musa datang kepada orang yang paling bengis, yang paling berkuasa saat itu, yang namanya Firaun. Dan dia berkata, let my people go. Itu filmnya yang paling terkenal. Let my people, biarkan umatku itu pergi. Saudara-saudara sekalian, 40 tahun sebelumnya Musa lari terbirit-birit ke padang gurun. Benar kan? Terlari terbirit-birit ke padang gurun. Hari itu dia datang dengan gagahnya,
Dan dia berkata, let my people go to worship my God. Siapa Tuhanmu? Kamu kok sekarang berubah? Betul kan? Dia sebelumnya itu lari terbirit-birit, dia sebelumnya itu ketakutan, tiba-tiba dia bisa begitu dengan beraninya, dia bisa berkata, let my people go. Decision yang keempat yang kita boleh pikirkan adalah let you decide by faith, not by fear. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Saya mau sampai ke bawah. Saya mau sampai mendasar. Tidak cuma diomongin iman pulang, ya apa carane mbuh. Tak kau mana? Aku gak khotbah mana, kan begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Musa bisa berubah? Bagaimana Musa bisa berubah dari yang penakut, pengecut, pelarian bukan pelari, pelarian menjadi pemberani seperti begitu. Saya percaya the burning bush experience. Pada waktu Musa pergi dan melihat ada semak belukar yang terbakar. Dan semak belukar yang ada apinya, terbakar ada apinya, tapi yang tidak hangus. Itu yang membawa perubahan di dalam hidupnya. Dia bertemu dengan Tuhan. Saya mau ngasihin poin kepada kalian apa sih? Nanti saya kembali. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin sedikit ketakutan yang akan kita miliki dalam hidup kita. Coba perhatikan ini. Semakin kita akan dipenuhi oleh iman. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita dipenuhi oleh ketakutan. Setuju enggak? Ini perlu direnungkan sebentar. Musa, saudara-saudara sekalian, dan ini saya tutup. Dia pertama-tama adalah seorang yang pengecut. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam pertemuan dengan api, di dalam semak belukar itu. Dia berubah. Setelah itu dia consistently ketemu dengan Tuhan. Waktu dia naik ke gunung, keluar turun gunung, mukanya bercahaya. Musa julukannya adalah apa? Orang yang bertemu muka dengan muka. A man who meet face to face with God. Iya, dia marah, ininya dibanting lagi, balik lagi ketemu Tuhan lagi. Imannya dibangun dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Di dalam Exodus atau Keluaran 32, waktu Tuhan marah banget sama bangsa Israel, dia bilang, Musa, habis gini, aku sudah bosen atau aku sudah muak dengan bangsa Israel. Tak kirimin akan malaikatku aja untuk menjaga kamu, tapi aku tidak berangkat. Apa kata Musa? Tuhan, enggak. Saya akan duduk di sini, saya akan tunggu kamu. Sampai engkau berubah pikiran Tuhan. Kecuali engkau pergi bersama-sama dengan aku, muka dengan muka, menyertai akan aku, saya tidak akan pergi. Amin. Kenapa? Karena di situ Musa tahu, disitulah kekuatan daripada dia. Di situ Musa tahu bahwa dia mendapatkan iman, dia mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Justru di situ. Ini yang kita perlu pelajari bersama-sama. Kita ngomong soal iman. Kita ngomong soal itu semuanya. Itu enggak jalan. Saya mau ingetin lagi kepada saudara-saudara sekalian, iman Roma 10 ayat 17. Orang ngomong iman datang daripada pendengaran, enggak ada di sini. Ini barusan 1 jam atau 2 jam sebelum saya khotbah. Roma 10 ayat 17 bahasa Indonesianya berkata iman datang daripada pendengaran akan firman Tuhan. Tapi The Passion Translation berkata gini, faith is birth, dilahirkan in the heart that responds, dilahirkan daripada hati yang merespon to God's anointed utterance of the anointed one. Artinya apa? Yang merespons kepada urapan Tuhan daripada yang Maha Kudus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu yang menimbulkan akan iman kita. Saudara-saudara sekalian, satu lagi, Sadra,
Mesa, dan Abednego. Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Daniel pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego itu dihadapkan untuk masuk ke api. Oke? Dan raja bilang, kamu nyembah? Bebas. Kamu tidak nyembah? Perapiannya dibuat 3 kali lipat, bahkan yang bikin itu aja kesamber apinya, saking panasnya. Perhatikan akan kata di dalam bahasa Indonesianya, dia berkata beda. Tapi Sadrah, Mesa, dan Abednego waktu ditanyain itu ayat 16, saya pakai bahasa Inggrisnya secara terjemahin. King, we have no need to offer you a defense. Aku tidak usah membela diri, ayat 16. Gampang kan? Tapi ayat 17-nya. If the God we serve truly exists, Tuhan, Raja, wanine loh sampai Raja. Kalau Tuhan itu memang betul-betul hidup, ini kata-katanya dia. Then He will save us from the death at your hand. Dia akan menolong kita dari kematian daripada tanganmu. Oke? Tapi King, ya, if you throw us into the fiery furnace, our God is able to save us. Saudara-saudara sekalian, kuncinya daripada hidup oleh iman itu apa sih? Tergantung daripada seberapa besar Tuhan kita itu di dalam benak kita. Semakin Tuhan itu semakin gede di dalam benak kita tidak khawatir untuk beriman. Petrus, Yohanes, semua ke-12 muridnya waktu Tuhan Yesus disalib, kemana? Lari terbirit-birit. Tapi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, termasuk dengan Thomas, kecuali engkau menaruh akan jarimu di dalam telapak ini. Tapi waktu ketemu dikatakan, oh God, oh my God, ya, oh Tuhanku dan Allahku. Ke-12 itu semua mati syahid demi berkata Kristus itu hidup. Mereka tidak hidup karena ketakutan, tetapi mereka hidup oleh iman. Mari kita tundukkan kepala, yuk. 1 menit saya minta. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak perlu lihat kiri, tidak perlu lihat kanan. Saya merasa di tempat ini ada orang yang bergumul dengan identitasnya. Aku adalah orang yang gagal. Aku seorang pecundang. Aku adalah seorang anak haram mungkin. I'm illegitimate child. Aku adalah orang yang tertolak. Aku adalah orang yang gagal. Aku tidak tahu siapa diriku sendiri. Tapi hari ini Tuhan datang. Dan Tuhan berkata, I love you. You are my precious child, my son and my daughter. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Kalau ada hari ini yang bergumul dengan pengakuan siapa dirinya, dan hari ini kamu datang, Tuhan mengangkat akan tangannya dan mau memeluk akan Anda. Dia siap untuk datang kepadamu dan berkata, I love you. Maukah engkau taruh tangan kananmu di dada kirimu dan berkata, Tuhan, aku siap. Aku mau menjadi anakmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau hari ini Anda tidak yakin, Anda merasa tertolak, Anda merasa tidak dikasihi. Tapi hari ini saya melihat Tuhan Yesus menadahkan akan kedua tangannya. Dan dia mau menerima dan memeluk akan engkau dan berkata, I love you. I'm proud of you. Aku bangga dengan engkau. Aku mengasihi dan aku mau menerima engkau sebagaimana engkau adanya. Ambil waktu. Datang kepada dia dan rasakan dekapannya. Izinkan dia untuk memeluk engkau. Membalut akan air mata, membalut akan lukamu. Mengusap akan air matamu. Dan membisikkan kepada telingamu, I love you. Yang kedua, kalau boleh, kalau hari ini hidupmu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, datang kepada Tuhan. Dia lebih besar daripada segalanya. Dia
terlebih besar. Yesus terlebih. Sementara di dalam waktu doa, gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Di dalammu, di dalamku. Ketakutan itu adalah Yesus itu kecil di dalammu. Tapi hari ini buat Yesus lebih besar. Dan satu-satunya cara untuk membuat lebih besar adalah engkau berjumpa secara pribadi. You experience Him. Engkau mengalami akan Dia. Izinkan Dia untuk melawat engkau saat ini.